Bang. Tarik keluar, Bang. Yang satu lagi mana, Bang? Oh, lu mau ngapain orang lu, ah? Seorang sopir Jaklingko berhasil menangkap pelaku jambret di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat jadi bulan-bulanan sejumlah warga yang kesal dengan aksinya. Menurut saksi mata, pelaku berjumlah 2 orang berboncengan motor merampas ponsel seorang wanita yang sedang berada di halte Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Mengetahui kejadian tersebut, sopir Jaklingko langsung mengejar dan menabrak sepeda motor pelaku hingga terjatuh. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Awalnya dari sana, Bang, jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko. Tabrak, jatuhlah motor itu. Terus palingnya jambretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama apa di sini? Iya, di sini 1 orang. Yang pelaku diduga itu kan ada satu orang itu. Terus kemudian setelah itu si korban kan teriak akhirnya kan si pelaku itu langsung melarikan diri, langsung kabur kan. Terus begitu kabur itu kan si Jaklingko itu merasa ini kan ada teriak-teriakan kayak gitu, langsung jalan, rupanya langsung jalan. Ada motor yang ada di pinggir jalan itu dipepet sama Jaklingko itu. Kasus penjambretan ini kini ditangani Polsek Ciracas dan masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan diserang sekelompok orang tak dikenal. Ya, belum diketahui motif dari penyerangan dan polisi masih melakukan penyidikan. Rekaman kamera pengawas di lokasi merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Jadi di TKP atas hasil penyelidikan bahwa ada satu kendaraan roda 4 menabrak kendaraan roda 2, sehingga di sana terjadi cekcok. Nah, setelah itu turun 7 orang, setelah itu dia melakukan pemukulan terhadap karyawan itu. Belum diketahui pasti motif dari penyerangan sekelompok orang tak dikenal ini dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bisa kapal motor Pasifik 88 miring hingga membuat kontainer yang ada di atasnya berjatuhan di laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Akibatnya 1 orang pekerja meninggal dunia diduga tertimpa reruntuhan kontainer hingga tercebur ke laut. Inilah rekaman amatir saat muatan kontainer kapal motor Pasifik 88 jatuh ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan kontainer tersebut jatuh ke laut dan kapal dalam kondisi miring pada Senin dini hari. Tim SAR menemukan 1 korban tewas yang merupakan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Tanjung Perak. Kita mendapatkan ada awalnya 1 kontainer, kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar 4 kontainer yang jatuh, dan di situ ada 1 korban jiwa, personil TKBM di situ meninggal dunia, inisial K, umur 68 tahun. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dari kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Nur Syafai, iNews melaporkan. Seorang wanita tewas terlindas bus akibat menyenggol angkot. Ya, evakuasi korban dari kolong bus berlangsung dramatis.
Bisa evakuasi korban dari kolong bus berjalan dramatis. Bahkan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan akibat proses evakuasi ini. Saat kejadian, korban bersama kakak ipar berboncengan dengan sepeda motor dari arah Bogor menuju Jakarta. Kemudian motor yang ditumpangi korban bersenggolan dengan angkutan umum yang berada di badan jalan. Akibatnya motor hilang kendali dan membuat korban terjatuh ke bagian depan bus dan tewas terlindas. Ya, sementara itu seorang wanita pengendara sepeda motor meninggal dunia diduga setelah menjadi korban tabrak lari di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Keluarga korban yang tiba di lokasi kecelakaan menangis histeris. Warga lingkungan 3 Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan digegerkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang wanita tewas. Diduga, wanita pengendara sepeda motor ini menjadi korban tabrak lari. Keluarga korban yang tiba di lokasi kecelakaan tak kuasa menahan air mata dan histeris melihat korban yang sudah dikantong jenazah. Kecelakaan terjadi saat korban yang mengendarai motor dari arah Pelabuhan Delawan menuju Medan. Diduga korban hendak menyalip angkutan kota di depannya hingga tertabrak kendaraan dari arah yang berlawanan. Kecelakaan di lingkungan 3 Pekan Labuhan, tepatnya di sekolah SD. Ini statusnya perempuan, marga Sigurian, orang Kelurahan Tangkahan. Dan sekarang jenazah dibawa ke Rumah Sakit Ringan di Medan bersama pihak polisi. Kini jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pirngadi Medan, sementara kasus kecelakaan dalam proses penyelidikan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Bisa diduga kehilangan kendali akibat rem tidak berfungsi. Sebuah truk pasir menabrak truk box dan melindas sepeda motor di Kabupaten Lebak, Banten. Akibat peristiwa tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka parah. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur perlintasan kereta api Kampung Bang Arum, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Diduga akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk pasir menabrak truk box yang berada di depannya. Sementara sepeda motor yang berada di depan truk box langsung terlindas dan pengendaranya terjepit di kolong truk. Warga langsung menyelamatkan pengendara sepeda motor yang terjebak di kolong truk box. Korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Sementara akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan dan antrean panjang kendaraan. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Lebak. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat ledakan tabung gas 12 kg di Palembang bertambah 1 orang. Ya, korban meninggal setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Para pelayat memadati rumah duka Umi berusia 54 tahun, warga Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur, 2 Kota Palembang. Umi menjadi korban ketiga yang meninggal dunia akibat ledakan tabung gas yang terjadi di rumah tetangganya. Korban meninggal akibat luka bakar 80% di tubuhnya setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sampai sekarang informasinya ada 3 orang. Semalam pukul 23:52 itu baru saja meninggal 1 orang lagi atas nama Ibu Amin. Umurnya kurang lebih 54 tahun. Sebelumnya ledakan terjadi akibat kebocoran tabung gas 12 kg. Saat kejadian, penghuni rumah sedang memasak untuk sedekah menjelang datangnya bulan Ramadan. Akibatnya 9 penghuni rumah mengalami luka bakar, 3 korban meninggal dunia dan rumah korban mengalami kerusakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.